Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat ketemu kembali di channel Keluarga Petani. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat dan diberi kelapangan rezeki. Seperti janji kami kemarin, kami akan membuat video tentang cara menjadi petani sukses untuk pemula di era pandemi COVID-19. Bagaimana menjadi petani sukses di era pandemi COVID-19 pada masa sekarang ini? Seperti kita ketahui bersama, bahwa kita saat ini hidup di era pandemi COVID-19. Di mana banyak orang khawatir untuk beraktivitas di keramaian. Beberapa kota besar, sudah ditetapkan zona merah sehingga aktivitas semakin dibatasi. Untuk mencukupi kebutuhan pangan, atau sekedar kebutuhan sayur mayur setiap hari, masyarakat perlu berinovasi agar tidak terjadi kelangkaan, akibat masa pandemi yang tidak jelas kapan akan berlalu. Oleh karena itu, saat ini semakin banyak orang dari berbagai daerah, dengan berbagai latar belakang, usia, dan tingkat pendidikan yang berbeda berusaha mengubah hidup mereka, dengan pindah ke pedesaan, atau tetap di kota dengan memulai bertani, di sekitar pekarangan rumah, atau bahkan ada yang alih profesi ke bisnis bidang pertanian. Karena tidak mudah untuk menjadi petani tanpa pengalaman, berikut kami paparkan 5 tips yang akan membantu dalam memulai usaha tani. 1. Menentukan jenis tanaman yang ingin ditanam. Sebagai langkah awal, kawan-kawan harus memulainya dengan memilih jenis tanaman yang ingin ditanam. Banyak sekali jenis tanaman yang dapat dipilih. Bisa tanaman palawija atau sayur-sayuran. Agar tidak salah pilih, kawan-kawan perlu mencari tahu secara spesifik setiap jenis tanaman yang akan dipilih. Ada baiknya untuk pemula memilih tanaman yang mudah ditanam dan mudah dalam perawatannya serta tahan hama penyakit. Selain itu, tentunya, menanam dengan kebutuhan sehari-hari yang kawan-kawan perlukan. Namun jika untuk skala bisnis, maka perlu dilakukan survei ke pasar apa saja kebutuhan yang sedang dibutuhkan masyarakat dan harganya diprediksi akan sangat bagus pada saat panen. 2. Memulainya dengan skala kecil. Memiliki niat menanam tanaman, merupakan awal yang baik bagi kesehatan sekaligus dapat menghilangkan stres. Karena aktivitas menanam dapat menghilangkan stres. Namun sebelum memulainya, untuk bertani banyak hal yang harus kita kuasai. Nah, sebaiknya awali dari yang kecil dahulu. Memulainya dengan skala kecil, akan memudahkan kawan-kawan, dalam merawat tanaman menjadi tumbuh secara optimal. Cara ini memberikan kesempatan buat kawan-kawan, agar mempelajari beberapa tanaman secara lebih detail. Karena bila tidak menguasai ilmu dalam menanam, alih-alih menghilangkan stres, yang ada justru menambah stres, karena gagal dalam menanam. 3. Pilih tempat penanaman yang cocok dan tepat. Setiap tanaman memiliki kebutuhan cahaya matahari berbeda-beda. Beberapa tanaman dapat tumbuh di bawah sinar matahari langsung, dan ada pula yang tumbuh di tempat teduh. Sementara, tingkat cahaya, kelembapan dan penempatan tanaman dapat memberi pengaruh yang sangat besar. Penentuan tempat memiliki peran penting dalam menetapkan seberapa besar intensitas cahaya pada area tanaman yang akan ditanam. Jika memang kawan-kawan memilih untuk bertani di pekarangan rumah, pastikan di sekitarnya mendapat cahaya matahari yang cukup dan menjaga kelembapannya. 4. Buat tanahnya lebih subur. Membuat tanah menjadi subur, merupakan elemen yang sangat penting. Di mana hal ini, akan menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pertumbuhan tanaman yang kawan-kawan tanam. Ya, yang wajib menjadi perhatian adalah menyuburkan tanahnya. Kawan-kawan harus berupaya membuat tanah lebih subur dengan cara memupuknya, sebelum memasukkan bibit tanaman ke dalamnya. Pemupukan merupakan bagian penting, untuk memberikan nutrisi pada tanah, dan tumbuhannya. Jenis pupuk itu, ada yang organik dan ada juga yang pupuk anorganik atau pupuk kimia. Saran kami, pilihlah pupuk yang organik, karena lebih baik terhadap lingkungan dan hasil panennya. Saat ini sudah sangat marak orang menanam dengan cara organik, karena hasil panennya relatif lebih aman untuk dikonsumsi, dan kualitas tanah akan terjamin dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, pastikan tanah di sekitar tanaman juga mendapatkan air yang cukup, tidak kurang atau berlebihan. Sementara untuk dosis dan frekuensi penyiraman dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanamannya. 5. Mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai pertanian. Kegiatan bertani bisa dilakukan oleh kawan-kawan di desa yang memiliki lahan kosong di pekarangan rumah. Dan kini, urban farming juga mulai marak dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Namun pada faktanya, tidak semua kegiatan tersebut dapat sukses dan tumbuh sempurna. Terutama bagi mereka yang pemula, dan baru akan mencoba memulainya,
terlebih lagi jika tidak diimbangi dengan pengetahuan dan keahlian yang memadai. Sedangkan masalah tanaman, bukan hanya sekadar tanah, pupuk, dan air saja. Ada beberapa hal yang wajib kawan-kawan perhatikan dan pelajari. Jadi jangan berhenti belajar dan mencari informasi mengenai pertanian dan tanaman di buku atau internet. Selain itu, kawan-kawan juga dapat aktif di sebuah forum atau komunitas bertani di Indonesia yang memberikan wadah untuk bertukar informasi mengenai kegiatan pertanian. Nah, itu dia 5 tips yang harus diperhatikan sebelum memulai bertani. Teruslah konsisten dari awal dengan menyiapkan lahan, menyemai bibit hingga bersemi dan kemudian memetik hasil panen dari bertani. Rasakan bedanya, menikmati hasil dari menanam dengan tangan sendiri. Ada kebanggaan dibarengi rasa syukur kepada Ilahi Robbi. Oh ya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa klik share ke kawan lainnya. Selamat mencoba dan semoga sukses bertani, dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami keluarga petani.